Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Zahra dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Kejadian ini bermula dari Jepang yang kalah dari Sekutu. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom uranium jenis debil di Hiroshima. Presiden Amerika Serikat meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom plutonium jenis implosi di Nagasaki. Dalam kurun waktu 2-4 bulan pertama setelah pengeboman terjadi, dampaknya menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 orang di Nagasaki. Kurang lebih separuh korban di setiap kota tewas pada hari pertama. Pada bulan-bulan seterusnya, banyak orang yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, cedera, dan kekurangan gizi. Di 2 kota tersebut, sebagian besar korban tewas merupakan warga sipil, meskipun terdapat garnisun militer besar di Hiroshima. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan mengganti nama menjadi PPKI. Peristiwa dibentuknya PPKI melakukan beberapa kali sidang dalam rangka menyusun kelengkapan pemerintah dan negara Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, sebelum Jepang menyerah kepada Sekutu, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat pergi ke Vietnam untuk memenuhi undangan Jenderal Terauchi, yaitu Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Beliau mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bahkan sang jenderal menambahkan bahwa kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh dinyatakan. Di akhir acara, Jenderal Terauchi mengucapkan selamat kepada mereka bertiga, lalu pertemuan ini diakhiri dengan jamuan makan. Peristiwa selanjutnya adalah pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 yang merupakan peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan peristiwa penculikan yang dilakukan oleh golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang serta mendesak kedua tokoh tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan secepat-cepatnya tanpa menunggu Jepang yang terlebih dahulu berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Proklamasi kemerdekaan pada awalnya dipilih pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di lapangan Ikada. Namun, karena lapangan Ikada telah dijaga oleh tentara Jepang, maka dipilihlah proklamasi kemerdekaan yang kemudian dilakukan di rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Teks proklamasi disusun di rumah seorang Tionghoa, yaitu Jao Kisong. Bendera merah putih dikibarkan di Rengas Dengklok pada Kamis tanggal 16 Agustus tahun 1945 sebagai bentuk persiapan kemerdekaan. Karena Laksamana Maeda adalah perwira Angkatan Laut Jepang, sehingga beliau dinilai aman dari gangguan tentara Jepang untuk merumuskan teks proklamasi. Laksamana Maeda juga merupakan sahabat dari Mr. Ahmad Subarjo, golongan tua yang menjemput Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok dan menjanjikan kemerdekaan Indonesia kepada golongan muda yang menawarkan Soekarno-Hatta. Proklamasi dibacakan tepat pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dengan disaksikan oleh lebih dari 1.000 orang, proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Selanjutnya pada tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945, PPKI menyelenggarakan sidang untuk pertama dan kedua kali yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Di antaranya adalah pengesahan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Lalu dipilih dan diangkatnya Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Selanjutnya adalah pembentukan Komite Nasional pada sidang PPKI kedua. Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 diselenggarakan sidang PPKI ketiga yang bertujuan untuk menyempurnakan keputusan pada sidang-sidang sebelumnya. Sekian presentasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Ya. Ya udah terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bener orang baru lagi. Tiba-tiba Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 18 dan 19 Agustus tahun 1945, PPKI menyelenggarakan sidang untuk pertama dan kedua kali. Jangan tengok dia keselin Gimana nengok bro? Lo mau. Beliau mengatakan pemerintah Jepang Beliau mengatakan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Bahkan sang jenderal menambahkan bahwa kapanpun bangsa Indonesia siap
Pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 diselenggarakan sidang PPKI ketiga yang bertujuan untuk menyempurnakan keputusan pada sidang-sidang sebelumnya. Sekian presentasi tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.